jalan-jalan ke kota Batam, tidak lupa pergi ke Sepuka. Bapak Ibu yang tak jawab salam, saya doakan sandalnya hilang. Amin. Sungguhlah enak mancing di kolam, lebihlah enak mancing di kali. Ibu-ibu yang tak jawab salam, saya doakan suaminya menangani. Amin. Daun salam, daun tobat, dimasak dalam kuali. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Betul? Bapak-bapak sehat? Bu? Sehat? Alhamdulillah. Maka hadirnya kita pada malam ini, itu adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur tak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tak cukup. Syukur itu bukan hanya manis di bibir, tapi syukur itu harus dilaksanakan dengan perbuatan. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid ataupun DKM Masjid Jabal Rahmah, betul ya? Selanjutnya yang kami hormati, saya sebenarnya salah tempat ceramah kayaknya. Saya menceramahi para ulama-ulama, kayaknya kurang pantas. Tapi lantaran ini adalah tugas, tugas dari Allah, ya, tugas dari Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, Bapak-bapak para mubalim, kebetulan kalau di Pekanbaru saya ketua mubalimnya. Jadi anggota saya alhamdulillah juga banyak dosen. Alhamdulillah, dosen UIN, dosen UIN, ada anggota kita. Ketuanya tidak dosen, ketuanya pengangguran, tak ada kerjaan. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ucapan terima kasih banyak kepada PMD, ya, Persatuan Perkumpulan Mubalim Batam. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali bisa hadir di sini. Walaupun jadwal kita di Kota Batam ini sangat singkat, jadwal kita di Kota Batam ini hari terakhir. Jadi insya Allah hari besok saya balik ke Pekanbaru. Tapi kalau memang ada besok kajian subuh, boleh juga undang saya. Tapi hari besok sebentar saja. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara Isra Mi'raj,
Maka saya yakin dan percaya kita semua sudah paham perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke Sidratul Muntaha. Apa yang dikatakan Nabi? Sholat. Kita semua pasti sudah kata tentang itu. Kita tidak bahas panjang lebar macam mana perjalanan Isra Mi'raj, tidak. Karena kita semua di sini adalah para pemudik. Tetapi apa hakikat daripada Isra wal Mi'raj? Yang kita ketahui selama ini perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lanjut bertemu Allah, lanjut mendapatkan perintah sholat. Tetapi apa sebenarnya hakikat daripada Isra wal Mi'raj? Hakikat daripada Isra wal Mi'raj yang pertama, yakni hablum minallah. Sehebat apapun kita hari ini, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, yang pertama yang harus kita jaga adalah hablum minallah. Maka peristiwa Isra Mi'raj yang kita ambil yang pertama itu adalah hakikat, itu adalah hablum minallah. Maka daripada sholat yang awalnya 50 didiskon oleh Allah tinggal 5. Ini pun yang 5 Pak, yang 5 ini pun payah kita di sana. Kalau di sini, kalau kepada tidak mungkin dengan sholat, ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu adalah suatu ibadah yang sangat tinggi levelnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pangkat kita hari ini, mau ustaz, mau kiai, mau insinyur, mau bupati, apapun pangkat kita, kalau tak sholat, ya, kalau tak sholat, pergi ke kantor capil. Ngapain Ustaz? Minta surat mati. Tak ada guna kita hidup di dunia ini kalau tak sholat, tak ada. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya kalau ceramah tentang sholat ini memang berbeda. Saya pernah diundang di suatu tempat di wilayah Kabupaten Rokan, bahas tentang sholat. Habis itu ada yang protes. Kenapa Ustaz bahas sholat? Ternyata tidak sholat, makanya marah. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sholat luar biasa, ya. Sholat itu ibadah paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan heran, ya. Orang yang sholat pasti bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Orang yang mendirikan sholat, ya, pasti bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini luar biasa. Kita contohkan seperti ini Bapak. Kita contohkan kita saudara. Ya. Sama-sama kita ketahui rukun Islam itu 5. Ya, rukun Islam itu 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya Bu, ada 5. Jadi kita berbicara yang logika. Kita contohkan ini adalah iman. Ini adalah iman. Ketika kita menjadi seorang Islam yang hafal, maka kita akan bisa memegang iman ini. Ya. Kenapa sholat ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hari ini kita tak mampu dengan haji. Kita orang miskin tak mampu dengan haji, tanggal Islam tidak ada. Iman masih ada. Kalaulah hari
tanggal Islam kita satu. Iman masih ada. Kalau toh ternyata di Ramadan kita puasa kita bolong-bolong, kadang puasa, kadang tidak, maka tanggal Islam kita satu. Iman masih ada? Masih. Tapi Bapak Ibu, ketika kita tidak sholat, apalagi tak pernah sholat, kira-kira iman masih bisa dijaga apa tidak? Tidak, lepas. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah syair lagu yang sama-sama kita ketahui ya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun. Walaupun hidup 1000 tahun. Jadi kalau tak semaya, kalau kita minta surat mati dicabut, cocok apa tidak? Cocok tidak Pak? Cocok. Kalau lagi tak pernah sembahyang, tak pernah sholat, apalagi menghalang-halangi orang sembahyang, datanglah kita ke tercapai minta surat mati. Tidak ada kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat ini luar biasa, sangat luar biasa. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Dia berumur sudah sembuh. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada rukhsah kepadaku wahai Rasul? Aku ini sudah tua wahai Rasul. Rumahku jauh daripada masjid wahai Rasul. Dan mataku buta wahai Rasulullah. Apakah ada rukhsah kepadaku wahai Rasul?" Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasul? "Wahai sahabatku Abdullah bin Mas'ud, dikarenakan engkau sudah tua, dikarenakan matamu buta, aku beri engkau rukhsah. Engkau boleh tidak sholat berjamaah di masjid." Kata Rasulullah. Lalu setelah itu berbalik lagi Rasulullah, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, ya. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apakah kamu mendengar seruan itu wahai saudaraku Abdullah bin Mas'ud?" "Ya Rasulullah, meskipun saya buta, meskipun rumah saya jauh daripada masjid, meskipun usia saya sudah sepuh, tapi ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, hayya 'alal falah, ya Rasulullah, demi Allah, saya masih bisa mendengar seruan itu." Lalu apa aja Rasulullah? "Kalaulah kamu mendengar suara azan, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, tidak ada rukhsah untukku untuk tidak datang ke masjid." Lalu bagaimana dengan kita Pak? Bagaimana dengan kita umur masih muda, badan sehat, rumah tetangga dengan masjid, tetangga dengan masjid, tapi ketika Allah yang makin malasnya minta ampun. Padahal Allah itu Bapak Ibu ya, manggil kita itu dengan penuh kasih sayang. "Wahai orang-orang sekitar Masjid Jabal Rahmah," kata Allah, "datanglah kalian ke sini." Melalui muazin, "Hayya 'alas shalah," dipanggil, "Wahai orang-orang sekitaran Masjid Jabal Rahmah, datang kalian ke sini." Untuk apa kami datang? Untuk sholat. Apa kegunaan sholat? Maka dijawab oleh Allah, "Hayya 'alal falah."
sukses kata Allah, agar hidup kalian itu berkah, agar segala doa-doa kalian selama ini aku kabulkan kata Allah. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kita tidak percaya Allah. Kenapa tak percaya? Karena pahalanya tidak nampak. Coba pahalanya nampak, ya. Coba pahalanya nampak. Bayangkan, kalau pahalanya nampak, siapa sholat subuh 1 juta, siapa sholat zuhur 1 juta, siapa sholat asar 1 juta, siapa sholat maghrib 1 juta, siapa sholat isya 1 juta. Sehari dapat 5 juta, siapa yang tidak mau? Betul kan? Pasti ramai masjid, pasti. Ya, tapi sayangnya pahala tidak nampak. Begitu juga pahala tidak nampak, dosa pun tidak nampak. Seandainya dosa itu ditampakkan oleh Allah, masya Allah. Ya, berbuat dosa kita, misalnya 1 kali berbuat dosa berbohong, tunggu jerawat 1. Ya, tidak berpuasa, tunggu jerawat 1. Tidak memberi nafkah pada istri, tunggu jerawat 1. Saya rasa wajah kita ini banyak jerawatnya, termasuk wajah saya. Tapi alhamdulillah, Allah tutupi pahala, Allah tutupi dosa. Bersyukur. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj yang mampu mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj itu sarannya adalah orang-orang yang beriman. Jangan tuh. Ibu-ibu beriman tidak? Beriman tidak? Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu, ibu-ibu beriman apa tidak? Kalau bapak-bapak, saya tanya sekali lagi, ibu-ibu beriman apa tidak? Bapak-bapak, kata siapa? Siapa yang bilang beriman? Kata siapa yang bilang ibu beriman? Kalau ngaku boleh. Ustaz, saya orang baik. Boleh. Ustaz, saya ini orang terkenal. Ustaz, boleh. Itu namanya ngaku. Boleh. Ya. Apakah kita semua yang hadir ini termasuk orang beriman? Belum tentu. Ya. Lalu siapa orang yang beriman itu? Maka dijelaskan dalam Al-Quran, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa mereka orang yang beriman? Orang beriman itu yang pertama wajib percaya dengan yang gaib, wajib percaya. Ibu-ibu yakin selain manusia yang hadir pada hari ini ada hadir malaikat, betul? Yakin? Begitu juga malaikat Israfil hadir hari ini. Hadir kira-kira apa tidak? Hadir. Siap-siap saja. Ya. Dan ibu-ibu yakin malam hari ini juga hadir setan. Yakin? Dalam bentuk jin, yakin? Yakin. Di mana setan itu, Ustaz? Setan itu sekarang Bapak Ibu, ya saya jelaskan, dia ada di sela-sela kita ini. Di samping ibu itu ada setan. Samping ibu, saya bukan kawan sebelahnya, bukan. Ya, samping kita ini ada setan.
Apa buktinya setan-setan itu tidak akan senang melihat kawan berkumpul di majelis, tidak akan pernah senang. Ya, karena dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, siapa yang duduk di suatu majelis, ya, kayak kita sekarang ini, bagaikan mereka sholat 1000 rakaat. Siapa yang duduk di suatu majelis, bagaikan mereka itu menjenguk 1000 orang sakit. Siapa yang duduk di suatu majelis, bagaikan orang itu mendatangi 1000 jenazah. Itu pahalanya luar biasa. Makanya mau setan tidak tinggal diam. Setan pasti akan ganggu kita. Dengan apa setan mengganggu kita? Nah, banyak-banyak. Yang pertama, kalaulah setan mulai ganggu kita, kalau setan mulai ganggu kita, pertama dia menghembus di mata. Ya, kalau sudah setan ganggu kita, lama betul Ustaz ceramah. Berarti sudah tidak kena ganggu ya. Setelah itu apa lagi Ustaz? Setan itu membuat kita tidak nyaman. Membuat kita tidak nyaman bagaimana? Ustaz yang berceramah, dia pun berceramah di belakangnya. Berarti sudah kena ganggu Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Maka orang yang beriman itu pertama wajib percaya dengan yang gaib. Lalu apakah sampai di situ? Tidak. Setelah mereka percaya dengan yang gaib, maka orang beriman pasti mendirikan sholat. Masa iya Ustaz? Teman saya Ustaz duhanya rajin, subuhnya rajin, maghribnya rajin, ya. Tapi Ustaz juga rajin ngomongin orang. Apakah mereka termasuk golongan orang-orang yang sholat? Jadi Bapak Ibu, orang yang rajin sholat dengan orang mendirikan sholat itu berbeda. Kalau rajin, itu bisa kita lihat anak-anak kita yang TK, yang SD, itu mereka masih statusnya rajin. Tetapi kalau mereka sudah aqimus sholat, maka berlaku ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tidak untuk semua orang, tidak. Jangan heran sholatnya rajin, korupsi juga rajin. Ada, ya, sholatnya rajin, melawan sama suami pun rajin. Ada di sana, ya Bu. Kalau di sini kalau saya tengok nampaknya kurang lebih hampir sama. Ya, maka beda orang yang aktif sholat dengan orang yang rajin, beda. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, maka dijelaskan tadi ibadah paling tinggi posisinya di sisi Allah itu adalah sholat. Jangan pernah sekali-kali tinggalkan sholat, ya. Jangan pernah tinggalkan sholat macam manapun keadaan kita. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbir sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Sholat mengajarkan kita jujur, betul. Kalau ibu-ibu sholat di masjid 4 sholat isya 4 rakaat, kira-kira kalau ibu sholat di rumah sendirian berubah jadi 2 atau 4? Kalau ibu sholat di masjid, sholat isya 4 rakaat. Kalau ibu sholat sendirian di rumah, berubah jadi 2 rakaat atau 4? Kenapa tak kongsi saja? Karena nampak sama orang. Karena sholat mengajarkan kita untuk jujur.
Jadi kalau ada orang yang sholat masih korupsi, itu sholatnya masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan. Jangan-jangan masih sekedar statusnya rajin. Ya, beda. Sholat mengajarkan kita on time, tepat waktu. Ustaz, saya kan rajin Ustaz. Saya mau sholat subuh jam 2 boleh Ustaz? Nggak boleh. Saya kan rajin Ustaz. Saya sholat maghrib jam 5 boleh Ustaz? Tidak boleh. Ya, karena belum masuk waktunya. Maka sholat mengajarkan kita jujur, sholat mengajarkan kita on time, disiplin, tepat waktu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini luar biasa. Maka ibadah yang tertinggi levelnya di sisi Allah itu adalah sholat. Apakah sampai di situ juga tidak? Ya, maka hakikat Isra Mi'raj tadi cuma dua. Hablum minallah itu dia sholat. Lalu hablum minannas. Hablum minannasnya apa? Setelah kita percaya dengan yang lain, setelah kita mendirikan sholat, maka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau dia, ini bahasa Melayu ini. Kalau dia itu betul-betul orang beriman, setelah percaya dengan yang lain, setelah mendirikan sholat, maka dia bukan orang pelit. Betul. Kalau ada orang yang rajin sholat, gajinya 10 juta, infaknya 2.000, berarti belum benar. Berarti dia tidak percaya Allah yang beri rezeki. Ya, banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Banyak yang seperti itu. Banyak orang-orang yang rajin sholat ketika berbicara sedekah udah mulai pelit. Betul? Kalaulah ibu hari ini punya uang 5.000, ada uang 5.000. Kalau saya minta 1.000 rupiah, kira-kira mau kasih? Oke. Sekarang Allah beri rezeki ibu dengan berlimpah. Allah beri ibu rezeki dengan punya uang 50 juta. Saya minta 10 juta. Kira-kira masih mau kasih tidak? Ya, masih mau kasih apa tidak? Kasih? Yakin? Bapak-bapak kira-kira percaya dengan ibu? Saya agak ragu saja. Soalnya udah beberapa kali saya masuk, saya tanya seperti itu, udah mulai berat Ustaz. Kenapa berat? Banyak kali gitu. Padahal presentasinya sama kan? Ibu punya uang 5.000, saya minta 1.000. Ustaz, ambil aja Ustaz, tak perlu diganti, ambil saja. 1.000 rupiah, tidak. Tapi Allah kasih 50 juta. Saya tak ada uang, saya perlu 10 juta. Jangan Ustaz. Berapa sama Ustaz? Janganlah, banyak kali juga. 50.000 lah ya, berarti 50.000. Itu pun paling-paling Pak. Betul? Karena hakikatnya kita itu belum pelit Bapak Ibu, pelit. Tetapi setelah Rasulullah datang, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya ada suatu ibadah, suatu amal yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah dia sedekah. Kenapa tinggi Ustaz? Suatu ketika datanglah Nabi Musa di Bukit Tursina, bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara saya, bagaimana engkau itu tersenyum kepada saya, wahai Allah? Apakah cukup dengan salatku, wahai Allah? Apakah cukup dengan puasaku, wahai Allah?
Apa jawab Allah? Musa, itu sholatmu itu Musa untukmu sendiri, agar kamu terhindar dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Lalu bagaimana dengan puasa saya, wahai Allah? Puasamu itu Musa, itu agar kamu bisa kendalikan nafsu, bisa rem sedikit, tidak terburu nafsu. Lalu apa amalan yang bisa membuat engkau tersenyum, wahai Allah? Agar engkau bisa mencintaiku, wahai Allah? Maka Allah katakan, wahai Musa, apakah kamu tidak melihat ada orang-orang sekitarmu menulurkan tangan? Apakah kamu tidak melihat ada tetangga-tetanggamu yang tidak makan? Apakah kamu tidak lihat ada orang-orang yang butuh ulur tanganmu, tapi kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak lihat? Maka ketika kamu berikan itu, itulah yang bisa membuatmu tersenyum, kata Allah. Maka luar biasa sekali Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selain Isra Mi'raj, sedikit saya sampaikan. Di sini kami ada program namanya peduli terhadap bencana alam, dan khususnya dengan provinsi tetangga kita yang paling dekat, yaitu Sumatera Barat. Jadi Bapak Ibu, selama ini saya bersama dakwah itu programnya dulu Palestina. Jadi saya ceramah itu Bapak Ibu hampir seluruh Indonesia. Bulan kemarin saya baru dari Lombok, di kampungnya Tuan Guru Bajang. Alhamdulillah, itu luar biasa. Kalau di Lombok itu soal agama luar biasa. Sebanyak itu saya berceramah keliling ke Palembang, ke Makassar, di Lombok yang luar biasa. Luar biasa. Masjid Pak, kalau masjid acara seperti ini itu penuh. Kalau Lombok luar biasa. Memang luar biasa. Memang kampungnya Tuan luar biasa. Saya kemarin di Lombok 10 hari. Alhamdulillah. Jadi kita berdakwah ini Bapak Ibu sambil mengajak kepada jemaah, mari kita sisihkan sedikit harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sekarang ini terdampak musibah bencana alam. Kira-kira Bapak Ibu siap membantu? Akan kamu mulai begitu ya? Siap mengeluarkan hartanya untuk membantu saudara kita yang terdampak bencana alam? Masya Allah. Oleh karena itu, karena Bapak Ibu siap, saya minta tolong kepada mungkin Pak Hendra, tolong untuk menjalankan kotak infaknya. Mudah-mudahan infak kita, sedekah kita pada malam hari ini kita khususkan untuk saudara kita yang terdampak bencana alam. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk keberkahannya, mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Ya Rasul salam, Ya Habib salam alaika, salawatullah
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan infak sedekah yang Bapak berikan untuk membantu saudara-saudara kita terdampak bencana alam, berkah sholawat kita, mudah-mudahan kalau hari ini mungkin diri kita sedang sakit, saudara kita sedang sakit, disembuhkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita punya hajat, anak kita menjadi anak seorang hafizah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini mungkin ada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang belum berjodoh berarti ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau kita berbicara sedekah, ini adalah suatu amalan yang sangat luar biasa. Maka hakikat daripada Isra Mi'raj itu cuma dua. Yang pertama hamdul Allah, itu dia sholat. Yang kedua hamdul nas, itu dia sosial. Sehebat apapun kita hari ini, kita butuh orang lain, betul? Ibu-ibu butuh orang lain, bapak-bapak butuh orang lain. Semua kita hari ini butuh orang lain. Ketika kita lahir di dunia ini, kita butuh dia. Kita butuh dokter untuk agar kita keluar dari perut ibu kita. Maka jangan pernah kita merasa sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzikr. Tidak akan pernah masuk surga seseorang itu kalau di hatinya terdapat kesombongan. Tak pernah masuk surga. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jangan pernah sombong, saling membantu. Kita belajar dari musibah yang terjadi di Aceh, belajar kita dari musibah yang terjadi di Sumatera Utara, belajar kita dari musibah yang terjadi di Sumatera Barat. Kenapa Allah turunkan bencana ke sana? Kenapa Allah turunkan? Apakah murni kesalahan manusia kan? Kita belum tentu. Bisa jadi itu adalah ujian yang Allah kirimkan kepada orang-orang Aceh, kepada orang-orang Sumatera Utara, kepada orang-orang Sumatera Barat. Makanya kita bersyukur hari ini Batam khususnya tidak ada kendala apa-apa. Kita bersyukur kalau Allah mau gampang menghancurkan. Karena kita di tengah laut, tapi Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dalam kajian ini, mudah-mudahan dengan infak kita tadi, dengan sedekah kita tadi, dengan majelis ilmu kita ini, Allah memberikan keberkahan di kampung kita. Allah memberikan kebahagiaan di kampung kita, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah jaga mata. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat